Sore teman-teman. Ya, baru tiga orang. Kayak biasanya aja ya, tunggu 5 menit ya, sambil tunggu yang lain. Sambil tunggu yang lain, aku juga sambil persiapan. Ini BTW webnya juga muser-muser. Halo Sar, Halo, kita tunggu 5 menit ya. boleh, boleh, boleh. Kita mau lanjutin yang kemarin itu ya, Sar? Betul, betul, betul. Antoni Samparo. Udah 5 menit ya. Isan.
Berarti kurang hasil layout. Oke, recording udah. Aku izin share screen teman-teman. Sepertinya yang mana pun. Oke, ini pas klik ya ini. Aduh. Nih, kita masih lanjutin yang minggu sebelumnya, bikin game fast clicker bagian 2. Oke, bentar, geser dulu. Nih, kita terus membuat game. Tujuannya supaya kalah jika mereka tidak bisa mendapatkan 5 poin dalam 10 detik. Oke, next lagi. Ada 400 sprite, oke. Modul Anda berhitung waktu, hitung skor, oke. Main map kemarin juga sempat udah. Data periksa, gambar tugas. Nih, nah kita kan kemarin ini ya, kita fokus bikin kartunya aja, ya kan? Kita belum sampai ngitung statistik sama apa pesan terakhir. Kalau menang-menang, kalah apa times up berarti kalah. Prestasi itu ya yang 4 kartu itu ya. Jadi bukan berarti prestasi itu yang tidak bersejarah, itu bukan. Tapi entah kenapa ini translate-nya pada dalam katanya dapatnya prestasi, aku nggak tahu. Persegi panjang warna dengan batas. Oke. Oke, next lagi. Nah, ini kita nanti fokus ini. Kali ini kita akan mengaktifkan kartu dan menambahkan kondisi menang dan kalah. Nah, ini yang di program kali ini fungsi pemakai yang dihadapkan. Coba kita lihat. Jadi, nih ada timernya sama poinnya. Nah, ada time out-nya kayak gini. Anda harus mempelajari apa itu acara dan bagaimana mengalaminya. Event, bukan acara. Ya, event maksudnya ketika aku klik nanti ngapain, ketika aku ngapain kayak gitu. Ini hari ini dasar-dasar penanganan acara penanganan event, pelajari perintah khusus dari Pygame untuk berlangganan dan ini apa sih? Selesaikan game fast clicker. Nih, berarti kita nanti pertama eh, pakai modul waktu ya kan, buat waktu timingnya kan kita pakai time nih, time to time mengembalikan jumlah detik dari AC awal. Nah, jadi jangan lupa nanti tambahin paling atasnya import time ya. Kalau kemarin kan cuma run in sekarang tambahin import time. Nah, start time dapat detikan detik ini juga, nanti n-nya juga di record end time-nya. Nah, nanti dapat periodnya nih, ya kan, period dari end time kurangi start time. Oke, aku next lagi. Mari kita tentukan kelas area dan label. Bagaimana kita bisa membuat objek teks? Objek teks dapat dibuat sebagai instance dari kelas label. Oke, jadi kita punya kelas label, nanti instance-nya berarti teks-teksnya itu, ya kan? Yang klik-klik itu enggak sih? Ini membuat objek label, ambilkan gambar objek. Bagaimana kita bisa mengganti teks dengan yang baru? Oke, ini bikin objek label menggunakan metode pasang teks, menampilkan objek gambar, beberapa pada game, memasang teks baru di objek, memberikan gambar objek. Nah, ini apa ini? Program bekerja untuk 4,1 detik, lalu ditampilkan di counter objek teks. Bagaimana kita menampilkan teks dengan nomor detik dibalik ke 4? Pakai round ya kan? Dibulatkan. Oke. Oh, di sini kita pakai apa? Kita convert berarti. Ini period kan tadi, period end time dikurangi start time. Nah, kurangi secondnya, ternyata di sini kita pakai integer ya kan? Kita convert ke number. Yang awalnya apa? Namanya desimal, pecahan. Nah, kita convert pakai in period. Nih. Timer set text, str current sec 40 dark blue. Set text timer draw. Draw 00, berarti di tengah. Objek text adalah counter. Objek text adalah counter. Aneh. Kak. Oke, benar Sorry, gimana? sorry.
Mm-mm. Kan itu, ini kita cuma tahu periodenya doang kan. Kalau misalnya dia itu mau hitung mundur itu gimana? Countdown gitu. Eh, ini dari 10 ke 1 atau 1 ke 10? Kalau kita lihat tadi, nah, mana tadi? Nih, Oh, satu timernya dua berarti tiga. maju, ya kan? Mhm. Timernya maju. Oke, oke. Nih, draw, oke. Ini apa? Klik dilakukan dengan mengklik kiri mouse. Pertama, mari kita pelajari atau yang kita butuhkan. Oke, untungnya sistem untuk menganalisis tindakan pengguna dapat mengakses. Mari kita pelajari. Ini sistem eksekusi. Komputer yang menjalankan algoritma berbeda. Ada berarti kan akses apa ini event kayaknya. Nah, ini event. Event adalah informasi yang disiapkan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi di lingkungan eksternal. Kalau aku nangkapnya itu event, misal teman-teman klik kiri, nah nanti akan apa yang terjadi kayak gitu. Nanti misal teman-teman pencet huruf, apa pencet spasi, nanti apa yang akan terjadi kayak gitu. Teman-teman pernah baca itu nggak sih? Apa ya? Yang turtle di Python start itu kayaknya ada. Jadi kalau teman-teman nge-drag, nanti gambarnya ngikutin kayak gitu. Ini langganan event permintaan dari program yang memberitahukan event mana yang penting bagiannya. Apakah yang akan terjadi kalau kita pencet ini suatu event telah terjadi? Intinya kalau aku lihat tadi dari sistem klikernya, kalau teman-teman klik apa namanya, klik kotaknya tadi, nanti warna merah kayak gitu kan, warna merah kalau nggak warna hijau. Nah itu kayak event. Dengan demikian peralihan atau algoritma, yes. Nih algoritma 1, 2, 2, 1, 3. Pengguna dapat mengontrol objek dalam game dengan menggunakan keyboard, mouse, atau joystick. Nah, event tadi ya. Masing-masing peristiwa ini harus ditangani secara terpisah. Dalam kasus ini kita akan pakai event klik kiri mouse. Nah, tadi yang aku sudah jelasin. Kalau aku klik kiri mouse, nanti akan terjadi ini. Kalau tadi kan game clickernya kan kalau teman-teman klik kiri, tapi timingnya nggak tepat, nanti kan warnanya merah. Nah, kalau tepat nanti timingnya apa? Kotaknya nanti jadi hijau. Ini current event, paging event get. Kita dapetin kondisi sekarang ya kan, dapatkan serangkaian peristiwa yang terjadi selama bingkai loop tertentu. Nah, selama loop tertentu. Jadi ketika ketika apa ya namanya, bisa diklik ya kan, diklik nanti kita dapetin core eventnya ya kan. Nanti kan kita dapat kondisinya, kita kan dapat kondisinya. Nah, dapat kondisinya yang akan terjadi event type, jenis event ya. Eventnya kita pakai mouse atau keyboard karena bisa aja teman-teman, misal ketika aku pencet tombol spasi atau kalau enggak teman-teman apa ya, misal main game orang-orang ini di luar itu ya, kalau teman-teman pencet panah ke kanan nanti kan karakternya maju ke sini ya kan. Kalau teman-teman pencet panah ke kiri nanti karakternya masuk ke sini. Nah itu contoh event yang kita pakai keyboard. Nah kalau mouse kan kita bisa klik kiri, bisa klik kanan, teman-teman klik kanan nanti muncul kayak refresh. Nah kayak itu yang namanya event. Ini XY equals event.pos, mengembalikan koordinat dari titik di mana event terjadi. Nah, jadi kita butuh koordinat juga. Bisa teman-teman ngeklik ngeklik di sini sama ngeklik di sini itu beda. Nah, kita dapetin event pos. Nah, nggak bisa next. For event in Pygame, event get. If event type Pygame mouse button down. Jika mouse ditekan, ya kan? Event yang saat ini jika di sini ada klik mouse, dapatkan koordinat dari lokasi titik. Nah, kita dapetin eventnya diklik di sini misal, nah berarti kita dapat titiknya. Sorry. Kita dapat titiknya, x-nya berapa, y-nya berapa, ya kan? Ya aku next lagi. For event in Pygame event get, ini sama nggak kayak tadi? Oke,
Ini bedanya kita tambahin N, event buttonnya 1. Kondisi bisa dibuat lebih ketat, ya kan? Lebih spesifik. Kalau mouse ditekan, sama ini diklik kiri pertama, ya, dengan tombol klik pertama mouse, tombol kiri. Ya, jadi kalau kayak gini bisa aja dikliknya dikliknya pakai klik kanan, bisa jadi, ya kan? Ini diklik, tapi kita spesifik kliknya klik kiri. Oke. Sebagai hasil kita bisa menemukan koordinat. Bagaimana kita bisa mengetahui jika klik menyentuh kartu? Salah satu caranya membuat metode baru di kelas area. Ya, jadi ini ada kaitannya sama kelas, ya kan? Yang menentukan apakah sebuah titik dengan koordinat XY telah mengenai persegi panjang. Nah, select solid point, ya kan? Metode dari kelas rectangle yang menentukan jika suatu titik telah menyentuh atau telah masuk objek jenis rectangle. Nah, kita bikin def solid point, ya kan? XY. Metode solid point akan hanya mengacu ke metode mirip dari rectangle. Nah, for I in range, numbers, solid point, if I plus 1, klik. Ini kalau aku nangkep ada kata-kata green, berarti misal kita kliknya pas di solid point-nya yang udah kita set yang tadi. Ya, ya. Coba kita lihat bawahnya lagi aja. Nih. Untuk setiap kartu kita mengecek apakah terjadi klik padanya. Jika terjadi klik dan nomor kartu cocok dengan nomor kartu yang dengan label, maka kita warnanya hijau. Jika tidak, itu harus diwarnai merah. Merahnya berarti teman-teman taruh di bagian else-nya. Ini membuat kelas area, bikin kelas label, membuat kumpulan kartu. Oke. Nih, penghitung statistik. Anda perlu membuat 2 penghitung di ruang game pas clicker. Detik setelah peluncuran game sama poin. Yang kiri time, yang kanan poin. Ini solusi yang mungkin dengan 2 label permanen, nama dan yang diperbarui nomor. Oke, ini flowchartnya. New time, ini apa ini? Menghitung detik sejak game diluncurkan. Menghitung pembaruan. Nah, menghitung detik sejak game diluncurkan, detik akan dibulatkan untuk kepentingan pengguna. Untuk memperbarui penghitung diperlukan 1 per detik. Coba kita lihat. Kode yang bisa ada untuk timer, start time, current time, start time. Berarti posisi sekarang start time sama current time sama ya isinya ya, karena current time-nya sendiri kan dapatnya dari start time. Time text, tabel, ini apa ini? Rectangle. Timer, label, well true, waktu saat ini new time. If time minus current time lebih dari 1. Timer, set text, agak rumit. Oke, what that do? Timer draw 00. Bentar, ini nggak ada yang bisa aku jelasin. Ini new time, kita akan memberi contoh sekali setiap 1 detik. Jadi jika tidak membuat situasi yang membuat ini transitannya aneh juga. Oke, mana pertimbangan versi rumit dari game? Tadi aja udah rumit, ini tambah rumit ya kan? Dimana klik salah mengurangi 1 poin. Nah, ini poinnya berarti start poinnya 0. Kalau true, jika ada klik mouse, ini kalau pas ini ya kan, pas benar ya kan warnanya hijau, poinnya nanti +1. Ini kalau salah nanti warnanya merah, poinnya -1.
Oke, next lagi. Menang kalah. If kondisi kalah, ya kalah. Kalau menang, ya menang. Dengan akurat dan singkat deskripsikan ekspresi logis untuk menang dan kalah. Pastikan mereka tidak mengandung komponen yang berulang-ulang. Contoh dari kalah. Coba ini kita lihat. Contoh dari menang. Ini contoh menang. Nah, mana? Time out. Coba ini contoh dari kalah. Sama aja. Gak ada bedanya. Ini kalah 11 atau lebih detik telah terlewati setelah awal dari game. Menang 5 atau lebih poin telah dicetak. Jadi kalau dikatakan menang, udah nyetak 5 atau lebih poin. Berarti selain itu berarti kalah, ya kan? 11 atau game 11 atau detik lebih game telah terlewati setelah awal dari game. Anda tidak perlu kontrol waktu untuk menang. Jika waktunya telah habis, maka secara otomatis akan menyebabkan kerugian. Intinya kalau waktunya habis, cuma aku masih belum nangkepnya di sini. Kenapa timernya maju? Harusnya timernya mundur. Harusnya kan timernya mundur, times up. Nah, itu baru kita bisa sebutin kalau itu kalah. Jumlah poin tidak masalah untuk kalah. Jika kondisi menang belum terpicu dalam waktu tertentu, maka terjadi kerugian. Oh, berarti di sini kondisi menang belum terpicu dalam waktu tertentu, maka terjadi kerugian. Apakah lebih dari 10 detik? Kalau lebih dari 10 detik, ya, ini kalah, game selesai. Apakah 5 poin telah dicetak? Ya, menang, game selesai. Ini kalah. Kalau lebih dari 10 detik, dia kalah. Tapi kalau udah 5 detik, 5 poin, berarti dia menang. Intinya berarti kita bisa menang kalau udah 5 poin dan itu kurang dari 10 detik. Ya enggak sih? Ya kan? Soalnya nanti kalau teman-teman udah lewat dari 10 detik, berarti kan auto masuk ke kondisi ini. Nah, udah auto kalah gitu kan. Nah, soalnya kalau teman-teman pengen menang, berarti kan lewatnya ke sini. Sebelum 10 detik, ya kan? Pokoknya jangan sampai 10 detik. Nanti kalau sebelum 10 detik teman-teman udah dapat 5 poin, berarti kan kita baru bisa dikatakan menang. Ya, jadi kalau teman-teman udah masuk 10 detik lebih, ya auto masuk ke sini. Nah, kan nanti ini di loop lagi. Ini di loop lagi, ya kan? Di loop lagi, kayak gitu. Ya, aku next lagi. Tugas Anda membuat objek teks untuk menampilkan statistik variabel kontak, mengimplementasi penghitung, selesaikan loop game, tunjukkan dan tes game. Oke, oke PPT-nya udah habis kayaknya. Ini pengumuman penting. Nah, oke, jadi buat next lesson kita udah nggak pakai platform lagi. Teman-teman siapin aja VS Code, Visual Studio Code profesional, yang free, yang apa ya, yang versi community atau nggak salah, Visual Code Community. Seingat aku yang gratis itu. Nah, VSC yang terintegrasi dengan platform Algorithmics. Nanti PPT-nya kan biasanya aku share. Nanti sambil dibaca instruksinya ya, teman-teman. Ini ada instruksinya. Kalau bingung, di itu aja. Dibaca instruksinya. Oke, PPT-nya udah habis. Lanjut aja, teman-teman. Berarti yang kemarin. Nggak ada lingkaran tambahnya lagi, berarti teman-teman cukup lanjutin yang kemarin di 54. Itu 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya, ini. Ini lanjutin yang kemarin. Ini mind map-nya.
Kalau mind map aku pikir kemarin sudah deh teman-teman. Berarti lanjutin di nomor 5. Oke ya. Ini aku stop share. Teman-teman coba saya screen dulu aja. Coba saya screen dulu aja teman-teman. Ini, wih ternyata agak panjang nih. Sur, tadi jadi buat time-nya itu gimana, Sur? Iya, nah, Time-nya itu kan start itu sama dengan apa ya, Sur? Time dot time bukan sih atau apa ya? time yes, Hah? current time, kalau start time gitu kan tadi. Ini kan Hah? udah bisa itu ya. Belum. Main emang udah ada ininya. Nggak tahu, aku udah tambahin tadi barusan. Oh, oke oke. Time sama dengan apa ya, Sur? Start time sama dengan time. Tadi kan udah benar. Start time sama dengan time to time, ya kan? Bawahnya kamu bikin cure time, current time, Gini kan, sama N, dengan start ya time. kan? N-nya itu apa? Apanya? Stop atau apa ya? Aku lupa loh Kak komen-komen time ini. Hmm. Oh gitu sih. Pasan tadi nggak ada kata-kata end deh. Jadi Ada dia periode. itu dapetin current time-nya, nanti juga endingnya dapetin current time. Nah, nanti timing yang sama awal tadi dikurangin, ketemulah Ha, ha. durasi. Ya. Tapi gimana nggak itu? Nah, aku juga hari ini kayak, aduh, ini bentar aku sambil screenshotin ini aja dia, aku langsung kirimin aja. Ini apa? Kirimin itunya aja. Chat, 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 chat. Nih, ini teman-teman bisa langsung buka linknya aja. Nanti kalau ada yang bingung, tanyain aja. Link di chat. Jangan langsung di copy ya teman-teman ya. Jangan deh, nanti langsung di copy ya. Aku delete aja. Aku delete. Aku screenshotin Udah. aja. Aku screenshotin aja. Oke, Tahunya terus oke. di copy. Nih. Ini dari atas. Dari yang time aja kan, Zat? Bentar, bentar. Astaga. Ini kelas area apaan, Zat? Nah, aku belum baca itunya. Nanti aku screenshotin dulu. Aku nggak mau kayak label. Aku nggak, itu nggak. Aku manual, Zat. Nggak mau kayak cluster. Yes, nanti habis ini. Aku screenshotin yang lain dulu. Nanti aku baru coba pahami. Saya izin nanya nanti. Oke, Yes, makasih. bentar. Aku tuh hari ini kurang enak badan. Tadi ada kelas yang aku cancel. Untung kita nggak di cancel. Iya, soalnya kalian kelas grup. Kalau kalian privat, aku cancel. Beneran, deh. Aku nggak kuat. Aku tadi cari pengganti, nggak ada pengganti. Dan aku belum sempat belajar ini, makanya aku linglung juga tadi. Ya sebenarnya nggak, kemarin-kemarin juga sih. Maksudnya gimana ya, kalau ini parah banget, aku nggak belajar sama sekali. Soalnya aku orangnya pelupa. Kalau sampai OOP tuh, deh, bingung aku. Kalau masih modul-modul, itu sih aku, itu. Ini beneran deh. Aku bingung banget. Nah, nanti habis ini, enak. Time. Oke, 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 oke. Oke, udah aku screenshotin semua. Gimana Renat? Harusnya ngerti sih. Yang lain saya screen aja yang lain.
Mana Deva? Jadi tanya, jangan tanya aja. Aku Enggak, juga sama Kak. bingung. Tadi aku cuma coba berapa. Setiap aku nge-while through itu pasti nge-crash, Kak. Webnya, Kak. Bukan nge-crash apa? Nge-freeze lah tabnya. Hmm, Ya itu kenapa? berarti Soalnya ada. nggak ada endpointnya. Kalau misal while through doang. Soalnya aku percaya udah baca beberapa misalnya ada bukan dokumentasi kayak tutorial juga. Hmm. Biasanya teh kalau Pygame ini ada Pygame.quit-nya jadi ngeberhentiin si programnya gitu. Atau apalah untuk ngeberhentiin while loop-nya berarti harus di end loop-nya kapan berarti ini. Kalau while true doang pasti kalau nggak ada akhirnya hancur. Heeh. Ya berarti jalan terus. Iya. Enggak, Infinity saya loop. mau pencet tombol ini juga nggak malah keburu loop endless, apa loop tanpa akhir jadi nge-crash. Ya emang lah. Lah, kamu ngapain aja juga coba-coba kayak gitu. Enggak, Kak, biasanya kan biar waktu gamenya nyala, Hmm. loop terus nge-loop kan, gamenya Oh pakai iya, sistem looping gitu. ya. Nah, itu aku gak tahu gimana cara nge-exitnya, jadi jadi hancur gitu. Hmm. Harusnya sih Bingung. apa ya? Pakai sejenis variabel atau apa yang jadi nanti bisa diganti di apa? Misal di sini Java bikin apa ya? Eh, apa misal X kan? Oh. X contoh X ya kan? X-nya di set row. Nah, nanti di dalam while-nya itu ada Hmm. X ya ditandain apa? Diisi false. Nanti kan tiba-tiba masuk ke while lagi. Nah, itu baru stop. Harusnya sih. Oh, jadi kalau misalnya waktunya habis atau poinnya itu kita pecahin. Benar. Yes. Nah, maksudnya sekarang sekarang saatnya struggle buat waktu. Nah, Serba aku nggak ngerti ya. sama. Terus punya aku ini nih gunanya untuk apa dong, Sir? Ini Sir, yang kemarin, Sir? Kemarin kan udah aku share itu ya. Kainat nggak ganti. Nggak ganti contoh kayak di punya aku. Yang aku kan sekarang kalau apa nge-share ada recording sama PPT sama ini ya kunci jawaban ya. Nah itu Renat Ya, nggak copy itu. enggak. Hmm, harusnya sih kemarin aku bilang ya biar yang pertemuan ini nggak bingung gitu. Soalnya kan kodenya nyambung sama ini. Pantes. Next week Pak pakai VS Code ya teman-teman ya. Jangan lupa diinstal. Takutnya malam minggu, apa, minggu depan. Minggu depan masih masuk kan ya? Nah, masih masuk. Kita liburnya tanggal 30 teman-teman ya. Minggu depan masih ada dong, Sir? Hah? Minggu depan masih ada nggak? Minggu depan masih ada tanggal 23 kok. Karena aku infonya tanggal 25, 30 sama 30, 31 tanggal 1. Itu liburnya. Berarti minggu depan minggu terakhir. Di bulan Desember, di tahun ini. Kita ketemu lagi di tahun depan. Wah, Yang lain saya screen dong. Ini siapa nih? Sir, Ini aku Arya, belajar, aku Jojo sama coba Abed. aku coba ini dulu ya, Sir. Memahami Ah, dulu, Sir. yes, gak apa-apa. Aku juga next time mau sambil belajar juga. Aku kalau OOP itu gampang-gampang lupa.
Chat. Saya kan nggak bisa Kak, udah nggak kuat laptop saya. Rampat soalnya. Aduh. Emang VS Code kebutuhannya berapa sih? Ntar aku coba. Requirements for Visual Studio Code. Hardware. Oke, we recommend 1,6 GHz prosesor. RAM-nya 1 GB aja. Ya, RAM-nya 1 GB aja ini tuh kalau nggak percaya. Screen. Soalnya aku nggak ngerti sama sekali ya saya. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Terus finally gimana, apa, Renat? Kenapa? Ini finally gimana? Kamu ngikutin semua potongan program dari aku apa gimana? Aku sih maunya sesuai punya aku ya, tapi aku nggak tahu caranya. Aku sih tahu ya konsepnya kayak peta pikirannya gimana, tapi ya di eksekusinya itu ya gimana gitu. Yes. Cara buat timernya gimana sih, Sa? Timernya. Timer, iya. Ini coba aku sambil baca. Bentar. Timer. Nang kartu, nang kalah, klik pada kartu. Hmm, hmm, hmm. Sekilas ya. Timer.setText dan Antar muka game itu time, tapi itu apa tampilannya bukan yang timer itunya. oh timernya itu di mana ya? Ini kan antar muka game. Event toss, collect point, W menang kalah. Ini enggak sih yang menang kalah itu loh. Kayaknya deh. Itu kan ada new time, time to time. If new time dikurangi start time lebih dari 11, tapi nggak ada tik-tiknya itu ya. New time sama dengan time.time. Oh iya itu STR and point, itu scoring. Ini BTW kalau ada istirahat ini apa? Break. Ist- Kenapa? Kalau ada tulisan istirahat itu break ya. Iya ya. Kena translate itu. Nah, aku sambil cek pelan-pelan. Kalau Nggak, ada salah typing, aduh, nggak ngerti nih. Aduh. Hmm. harus append. Aduh. Mouse button, event button. Amruk, Johan, Arya, bisa share screen? Enak juga, ding. Enak juga. Ya, Sir. Biar aku sambil lihat. Kenapa aku ngerasa kelas kita makin banyak orang ya?
Coba aku lihat absennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kamu nanya, Ihsan gimana? Aku dari kamu nih. kan di screenshot kakak kan ada time text kan. Di sini ada variabel label. Ini apa nih? Ini warna kak. 0,0,50,50. Kalau aku kok nangkepnya itu apa ya? Kita bikin label, nanti ukuran kayak rectangle gitu. Mana ya? Ini teks Oh, waktu. Teks waktu itu berarti yang ini. Mana ya? Game clickernya mana sih tadi? Ini. Nah, aku kirim ke chat. Kalau aku nangkepnya ini, kita bikin label. Nah, kita masih loading. Nah, ini. Jadi kita bikin label time titik 2, itu kita kan perlu berapa hmm. space panjang lebarnya. Nah, kalau aku nangkepnya itu, ukuran 0050 itu ukuran itunya. Berarti bakalan taruh di pojok kiri dia nanti. Yes, betul. Oh, oke. Makasih kak. Oke. Kayak Zinanya. Mm-mm. Kalau dia kotak apa menu atas yang nyebutin waktu sama skornya itu dipakai rectangle gitu. Kayak apa kak? Coba ketik dapat ketik aja deh Pak. Suara kamu mendadak di tengah-tengah itu. Yang di atas ini. Bagus. Terus naro teks di atasnya pakai itu lagi berarti. Hah? Terus aku tuh nggak bisa dengar suara sendiri. Iyalah. Suara kamu Tes putus-putus deh Pak. Ketik aneh. aja. Label itu kalau aku lihat dari sini kelas label. Oh kelas ya. Kelas label, set text. Ini label. Kita bikin objek label. Ya kan? Instance 5055 back. Coba aku lihat kelas label deh. Ini kelas label area parent kelasnya ini. XY with X. Oh ya, itu tadi Isan. Jadi X kenapa awalnya 00 itu kan berarti dari pojok. Nah, yang koma ketiga itu dia lebar, keempatnya tingginya. Yang terakhir itu back back itu apa? Black ya. Gak jadi kira di atas ada kotak untuk kontainer waktu sama poinnya. Nih, nah ini Isan. Yang tadi label di bagian ini. Nih di bagian ini Isan. Tadi yang kamu tanyain label. Label itu ternyata dia child kelasnya dari area. Nah, area itu ada konstruktornya, ada 1, 2, 3, 4, 5 parameter. Jadi yang pertama itu nunjukin koordinat X, kedua Y, ketiga itu lebarnya, keempat tingginya, kemudian color yang telah terakhir. Defaultnya non ini. Itu Isan.
Oke. Label object has no attribute image. Apa itu Isan?
Arya, Amro, Renat aman ya? Harusnya ya. Harusnya. Oke. Saya aku nggak bisa lihat, nggak di share screen. Like it's not defined. Itu kenapa klik minyak kelihatan gitu, Devan? Ya makanya aku tuh lagi mikir kenapa. Harus emang, misalnya ini aku kodenya baru nulis potong jadi kayak gini kak. Harusnya Hmm, sekali diklik itu hilang. Nggak tahu sih, nggak ngerti. Nanti coba lagi. oke, oke, oke. Karena override berapa kali ya ini? Ini emang kelihatannya separuh gini, Amro. Emang separuh gini, Amro. Apa view yang tidak kelihatan?
Invalid state error. Itu BTW ada welcome-nya juga ya, Deva. Aku baru ngeh. Apa? Itu ada welcome yang tadi kamu bilang. Ternyata ada. Iya. Soalnya kalau enggak gak akan update. Mm-mm. Oh, dia keluar loop-nya pakai break. Oke, oke, oke. Welcome berarti dia bisa stop pakai break. Izin tanya sesuatu. Meren. Oke. Kan ini di apa kunci jawaban atau apapun ini mana sih tadi? Klik, 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 klik. Mana tadi? Ini. If satu I tambah satu sama dengan klik. Jika ada label pada kartu. Kan ini kliknya punya punya mana sih? Punya dari if ini ya. Ini klik rad, random in. Tapi kenapa Heeh. bisa diakses di sini? Soalnya ini kan scope apa sih? Kayak dibuatnya tuh di dalam bukan di global scope. Kenapa bisa diakses? Oh, enggak ya. Enggak dibuat sebelumnya. Aneh. Bingung. If klik, Kan ngebuat klik. klik yang ada kliknya. Apa yang tulisan kliknya. Kenapa ini Mm-mm. sebenarnya mah simpel sih. Tapi kenapa ini bisa dipakai di ini ya? Padahal harusnya kalau scope-nya leksikal nggak apa yang bukan global harusnya nggak bisa. Mm-mm. Nah, coba aku cari rananya dulu. Coba sih. Klik, 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 klik. Enak lah. If klik, klik. Oh, Atau ada sebelumnya. Kok jaga-jaga terus klik di sebelumnya sih. anehnya itu kliknya dia masuk di if-nya aja, di else itu nggak ada klik. Nanti kalau masuknya else, nanti masuk ke loop for, berarti nggak dapat klik tuh, ya nggak sih? Iya harusnya mah gitu. Nggak boleh beraku struggle yang lain tapi udah. Tapi ini kak ini aku udah tadi kliknya malah ngeduplikasi berkali-kali sama kenapa dikena tempel-tempel kenapa ya? Kenapa? Hmm. Oh gara-gara ini. Nggak tahu sih aku juga bingung.
Kayaknya ada yang salah deh aku. Itu di mana udah berantakan gini. Kondisinya di drawnya kapan? Waktu di for ini udah di draw. Itu baru set teks doang ya. Di drawnya kapan? Udah Kak, aku coba cari cari dulu. Oke, oke, oke.
Kak, saya bingung ngebuat ini kenapa kartunya Jep Ajef. Wah, masih guna wait ini teh. Ini kan masa satu tik. Oh, clocknya udah aku batasin 40 fps deh. Kenapa aku ngaco ya? Oh, gagal display yang luarnya enggak ya? Coba. Gagal display luarnya. Gara-gara nggak diupdate. Wait. Nah, weightnya tadi. Ya, weightnya ngilang. Oh, ini jangan satu. Ini satu tik. Ayo ngaco. Nah, oh nggak jadi Kak. Udah rada. Tapi masih gak ngilang nih teksnya gimana ya? Ya, nanti pikirin lagi. Gimana sih, Tan? Ini nggak respon kenapa nih, Anji? Di wait masih nggak bisa ya? Coba exit yang exit nanti buka lagi. Oke, Sir. Oke, Sir. Apa kena infinity loop ya? Tuh. Ini kalau ngebug lagi berarti apa kena loop yang itu infinity. Berarti ada baris program yang di well through itu mungkin. Well nggak stop. Kayaknya kalau clock tick-nya nggak di set kayaknya bisa bablas FPS-nya tuh nggak tahu. Tapi kayaknya nggak ngaruh ya. Oh nggak itu Makanya nggak. Emang infinity loop. Tapi aku belum ada exit loop-nya masih berhasil masih jalan masih nggak nge-crash. Kenapa ya? Sebelumnya tapi nggak crash. Apa yang salah?
Atau gagal nih clock tick-nya dihitung, tapi nggak tahu juga. Sama Clock kayak ini tick. gimana? Kenapa masih nggak tidak berfungsi ini klik B-nya nambah banyak terus ketiban ini gimana caranya dah? Dan semuanya sekarang ada. Oh, gimana caranya? Ada Itu ada salah logika tapi udah nggak tahu yang mana. malah bingung lihat coding kan. Udah itu campur aduk. Ini. Harusnya tulisannya juga ke refresh gitu. Mm-mm. Itu malah ketumpuk-tumpuk gitu. Iya, makanya yang ada terus mana ini entah kenapa bisa ketumpuk warna. Gara-gara padahal frame-nya harusnya udah bener deh. Kenapa nih nimpa-nimpa terus? Atau nih void-nya aku lamain aja ya? 40 gitu kan ini 40 frame. Kalau 20 frame berarti setengah frame atau harusnya setengah detik ganti. Nah, ini lebih lama lagi. Tapi maksudnya ini ketumpuk kenapa gitu aku bingung. Oh, draw-nya udah bener loh. Fill dulu baru nambahin nambahin ngebleed ke ininya. Apa yang salah ya? Nah, bingung ah. Coba nanti habis ini apa codingannya yang dikunci itu copy paste langsung di situnya aja. Yang Oh punya kamu ya, itu copy di notepad itu dulu sebentar. Jalan nggak kalau gitu? oh ya. Cuma kopinya kan banyak. Oke, ya teman-teman. Oke, bisa masuk. Ini kena sini tutup kayaknya punya Ambro. Punya Panji. Kira-kira masih dibenerin ini apa ya, Sir? Gimana Soalnya Panji? tadi saya coba lagi masih. Kira-kira ini Masih yang kayak salah gitu di ngeheng kayak mananya ya, gitu. Sir? Ngeheng Iya, tadi keluar udah itu. saya coba lagi sama. Berarti ada codingan kamu yang salah di bagian well-nya yang tadi well through itu loh. Dia ngulang-ngulang terus tanpa berhenti. Mungkin di situ. Ya, oke. Oke teman-teman karena waktunya udah habis. Nanti yang masih ada kendala, coba gini aja. Aku saranin teman-teman yang codingan teman-teman ini copy dulu di notepad, ya kan? Yang dikunci jawaban yang udah aku share tadi di grup, coba paste di platformnya Algorithmics. Nah, bisa jalan nggak? Kalau bisa jalan berarti teman-teman ngetiknya ada yang salah, yang scriptnya teman-teman. Gitu. Terus aku ngingetin lagi buat pertemuan berikutnya berarti install VS Code ya. Oke, jangan sampai lupa install VS Code. Oke. Ini pas jam 5:30, aku izin live dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa next week teman-teman. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Ya.